Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kali ini kita ingin ngebahas tentang salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu Toyota Land Cruiser Prado seri 150 tahun 2011. Mobil ini menurut kami adalah salah satu Land Cruiser yang paling ideal untuk dipakai di Indonesia. Kenapa? Pertama, dia punya ukuran bodi yang lebih compact dibandingkan dengan saudaranya seumuran, yaitu Land Cruiser 200. Jadi kalau kita pakai ini mobil untuk melewati kemacetan-kemacetan di ibu kota, atau kita pengen cari tempat parkir yang agak sempit, mobil ini jauh lebih tidak merepotkan dibanding dengan saudaranya Land Cruiser 200. Alias mobil ini bisa dikatakan lebih praktis di bawahnya ya. Namun meskipun dimensinya lebih kecil, hampir mendekati Toyota Fortuner, namun untuk performa, kenyamanan serta bantingan suspensinya bisa dipastikan jauh lebih baik dibandingkan Toyota Fortuner. Kemudian yang kedua, kenapa mobil ini worth it buat dimiliki? Karena hanya dengan 500 jutaan kita bisa merasakan sensasi dari sebuah Land Cruiser modern, yang mana kenyamanan maupun durabilitasnya sudah gak perlu diragukan lagi. Kalau kita ingin mengcompare dengan saudaranya yang seumuran sama-sama tahun 2011, itu ada Land Cruiser VX 200. Yang mana kalau kita ingin membeli sebuah Land Cruiser VX 200, kita harus menyiapkan dana sekitar 1 miliar lebih. Sedangkan mobil ini hanya setengahnya saja. Jadi menurut kita selisih harga yang cukup jauh tadi membuat mobil ini juga cukup worth it ya. Ataupun kalau kita ingin mengcompare dengan Land Cruiser di harga yang sama, 500 jutaan, mungkin kita bisa dapat Land Cruiser VX 80 maupun Land Cruiser VX 100. Yang mana dua mobil tersebut sih mobil enak, mobil bertenaga, dan durabilitas juga nggak perlu dilakukan lagi. Tapi kalau untuk soal kenyamanan, saya sih lebih megang si Land Cruiser Prado ini ya, yang mana umur memang nggak bohong gitu. Dia lebih kedap kabinnya, bantingan suspensi juga lebih lembut. Yang jelas buat jalan-jalan sama keluarga lebih menyenangkan. Menurut kita salah satu kekurangan dari Land Cruiser Prado ini adalah bentuknya ya. Dia masih belum bisa terlalu diterima di masyarakat Indonesia, karena ya kita bisa lihat garis tajamnya banyak dan bentuknya itu terlalu modern, terlalu kayak robotik gitu. Tapi juga jangan salah, Prado ini juga bisa dibilang cukup sukses. Kenapa? Karena bentuk grillnya yang garis-garis berdiri seperti itu banyak ditiru oleh mobil-mobil lain ya sebagai aksesoris. Misal teman-teman cek di Tokopedia maupun di online shopping manapun, coba ketik grill Prado, pasti yang keluar bukan grill dari Toyota Prado ini, melainkan grill dari mobil-mobil lain yang bentuknya seperti Land Cruiser Prado 150. Land Cruiser Prado 150 ini bisa dibilang cukup sukses ya. Hal itu terbukti dari masa produksinya. Land Cruiser Prado 150 ini termasuk Land Cruiser yang paling lama diproduksinya, paling lama lifetime-nya. Dia pertama kali dikenalkan pada tahun 2010, dan sampai 2023 akhir kemarin bentuk ini masih ditawarkan oleh Toyota, dan dia hanya mengalami beberapa kali facelift ya pada grill, lampu, bumper, itu saja. Selainnya masih tetap sama. Kemudian kalau kita lihat bentuknya secara keseluruhan, dia sangat melambangkan kemapanan ya, dan lebih menonjolkan sebuah kepraktisan. Makanya mobil ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang pengen tampil keren, tampil ala-ala eksekutif muda gitu. Mobil ini
cocok dan layak untuk dijadikan pilihan. Ngomongin soal kondisi mobil ini bisa dibilang masih cukup bagus ya. Dia catnya masih original, semua masih kempling tipis, garis-garis bodi juga masih alami, belum ada yang bikinan. Dijamin bukan bekas tabrak ataupun bekas kebanjiran, alhamdulillah bukan ya. Dan secara keseluruhan sih masih oke banget ya, gak kalah dengan mobil-mobil keluaran terbaru. Kalau kita lihat dari tampang belakang mobil ini, dari tahun 2010 sampai 2023 hampir tidak mengalami perubahan. Yang mencolok hanya pada komposisi warna lampu belakang saja. Jadi meskipun dia sudah mengalami facelift berulang kali, hanya itu saja kalau dari sisi tampang belakangnya. Kemudian untuk membuka bagasi ini terdapat dua cara. Yang pertama, kita bisa menekan tombol yang ada di ujung sini. Ini untuk membuka kaca atasnya saja, sehingga membuat kita saat memasukkan maupun mengeluarkan barang dari bagasi menjadi lebih praktis. Kalau kita ingin memasukkan barang yang lebih besar, kita bisa membuka full bagasinya dengan tuas yang ada di sebelah plat nomor ini. Nah, buka pintu bagasi Land Cruiser Prado ini berbeda dengan Land Cruiser 80, 100 maupun 200 ya. Yang mereka punya ciri bukanya ke atas dan ke bawah. Sedangkan Prado dari mulai 120 sampai 150 dia bukanya ke samping. Kenapa ke samping? Karena dia punya varian yang ada ban serep konde di belakang, sehingga untuk bracket-bracketnya, engsel-engselnya semuanya sama di samping. Karena bisa dibilang engsel di samping ini lebih kokoh untuk menopang bobot dari sebuah ban serep. Namun sayangnya yang tipe ban serep ini gak banyak ya masuk di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas tentang spek kaki-kaki dari mobil ini. Mobil ini originalnya menggunakan velg berdiameter ring 17 dibalut dengan ban 285 70 ring 17. Namun sekarang kita ganti ya dengan velg dan ban yang lebih ganteng, menyesuaikan mobilnya agar terlihat lebih keren. Di sini kita pakai velg ring 20 dari HSR, model jari-jari gini ya. Di pinggirnya terdapat kotak-kotak ala mobil-mobil rally. Kemudian bannya kita pakai dari Delium Terra Frontier atau AT, ukuran 275 55 ring 20 untuk menyesuaikan tampilannya ya. Dan juga untuk kita saat overland atau light off-road, ban AT ini cukup memberikan traksi pada mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas tentang interior dari mobil ini. Saat pertama masuk langsung terasa itu ini adalah sebuah mobil yang cukup modern ya. Desain dashboardnya terus terang menurut saya sih agak aneh ya. Dia di sini ada box untuk kisi AC dan head unit. Kemudian ini bentuknya agak miring, agak rebah. Tapi ya, well, masih cukup good looking ya. Kemudian di tengah juga terdapat banyak tempat untuk menyimpan HP maupun cup holder maupun barang-barang yang lain. Dan di sini tidak ada fitur-fitur yang canggih, fitur-fitur mewah seperti yang ada di saudaranya Land Cruiser 200, karena mobil ini bisa dibilang adalah low package-nya dari sebuah Land Cruiser ya. Di sini terdapat sebuah sunroof, kemudian untuk spion juga sudah elektrik, dan untuk starternya mobil ini sudah menggunakan sistem Smart Key ya.
Kemudian di sini head unit sudah diganti dengan model Android, yang mana ini untuk menunjang kebutuhan entertainment zaman sekarang. Dan kondisi interiornya masih full standar, full original. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini dibekali oleh mesin 2TR, yaitu bensin 2700 cc VVTi. Kalau dari image yang beredar, sebuah Prado itu mobil yang cukup lemot ya. Tapi mobil ini menurut yang saya rasakan tenaganya nggak lemot, nggak pas-pasan juga, masih enak. Cuman memang untuk melahap sebuah tanjakan yang terjal dan cukup panjang, khususnya aspal ya, mobil ini memang butuh lebih untuk effort ya. Namun kalau untuk di medan off-road, ketika kita sudah masukkan gigi low-nya dari transfer case, itu baru terasa enaknya banget. Kemudian untuk konsumsi BBM juga mobil ini relatif irit ya, nggak terlalu boros, yaitu untuk pemakaian dalam kota bisa mencapai 1:7, dan untuk luar kota jelasnya lebih. Bahkan pernah saat kita pakai dari Malang ke Surabaya, yang mana notabene tolnya itu kecenderungan jalannya menurun, mobil ini bisa mencapai 1:13 atau 1:14. Angka yang cukup fantastis kan ya, dari sebuah Land Cruiser Prado. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat kita tentang Toyota Land Cruiser Prado 150 ini. Buat teman-teman yang berminat untuk meminang mobil ini, silakan langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa dukung terus Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami @classichobby untuk mengetahui mengenai koleksi-koleksi dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.